Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia dalam masalah agamanya. Allah akan buat dia faham tentang masalah agamanya. Maka malam hari ini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi at-tahqiq yang ditulis oleh Al-Habib Al-Syekh Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita mulai dari pembahasan syurutus shalah, syarat sahnya salat. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, yaitu Sayyid Abdullah bin Tahir Ba'alwi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Faslun, pasal yang baru. Beliau mengatakan, wa min syurutis salati istiqbalul qiblati wa dukhulil waqti wal islamu wat tamyizu wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan was satru bima yasturu bihi launal basharah li jami'i badanil hurrati illa al wajha wal kaffaini wa satru ma baina surrati war rukbati lidzakari wal amati min kullil jawanibi ilal asfali. Ini adalah penjelasan singkat tentang syarat sahnya salat. Maka beliau mengatakan, wa min syurutis salati, dan termasuk syarat-syarat salat. Syarat dalam salat ada dua. Ada syurutul wujub wa syurutus sihah. Ada syarat wajib, ada syarat keabsahan. Perbedaannya adalah, kalau syarat wajib, apabila telah terpenuhi dalam diri orang tersebut syarat-syarat wajib, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan sholat. Tapi kalau syarat sah, maka ketika syarat ini terpenuhi, sholatnya dianggap sah. Maka di sini maksud beliau rahimahullah ta'ala
adalah sahnya salat. Maka beliau mengatakan wa min syurutis salati wa min syuruti sihhatis shalah. Termasuk syarat-syarat salat itu dianggap sah. Ada beberapa. Yang pertama, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Maka salat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Maka salat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha." Dan sungguh kami telah melihat dirimu wahai Muhammad, tengokanmu ketika sholat ke arah langit. Jadi Rasulullah SAW ketika kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah sering melihat ke atas, sering melihat ke langit, berharap Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menghadap ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka kami pun alingkan kalian, atau kami alingkan kamu wahai Muhammad ke arah kiblat yang kamu ridhoi, yaitu ke arah Masjidil Haram. Maka salat seseorang tidak sah ketika tidak menghadap kiblat. Ketika tidak menghadap kiblat. Dan ini ada perincian. Kalau orang itu memang benar-benar melihat ainal Ka'bah, karena kiblat di sini maksudnya adalah Ka'bah. Kalau seorang itu melihat ainul Ka'bah, wujud Ka'bah, maka wajib bagi dirinya untuk mengarah ke wujud Ka'bah tersebut. Misalkan kalau kita sedang sholat di Masjidil Haram, ya, sedang sholat di Masjidil Haram, tentu kita akan melihat Ka'bah. Maka ketika sholat kita harus mengarahkan wajah dan dada kita ke arah Ka'bah. Ya. Tidak boleh serong sedikit. Kalau serong sedikit, yang mana kalau kita tarik garis lurus, dia tidak ke arah Ka'bah, maka tidak sah sholatnya. Ini kalau melihat ainul Ka'bah, melihat wujud Ka'bahnya. Tapi kalau misalkan tidak melihat wujud Ka'bahnya, misalkan seperti kita di Indonesia, maka cukup ke arah Ka'bah. Bukan ke wujud Ka'bahnya, tapi ke arah Ka'bah. Ya. Maka kalau kita di Indonesia, maka arah kiblatnya ke arah barat, seperti itu. Arah kiblatnya ke arah barat. Ya. Maka kita cukup menghadap ke barat. Ya. Dengan perkiraan kita sudah menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau misalkan hari ini ada alat yang bisa mengakurasi bahwasanya kita berdiri ini sudah menghadap kiblat pas, maka tentu ini lebih afdal. Baik. Ini syarat yang pertama, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka tidak sah salat tidak menghadap kiblat. Bagaimanapun bentuk salatnya. Maksudnya apa bagaimanapun bentuk salatnya? Salat kan tidak harus berdiri. Ada salat yang dengan duduk. Kalau tidak duduk, dengan berbaring di atas bagian tubuh yang samping. Kalau tidak bisa berbaring di atas bagian tubuh yang samping, maka berbaring melumah, ya. Bahasa Indonesianya, ya. Berbaring di atas punggung, gitu ya. Berbaring di atas punggung. Ya. Semua kondisi sholat ini maka harus menghadap ke arah kiblat.
Yang harus dihadapkan ke arah kiblat adalah wajah dan dadanya. Ya, wajah dan dadanya. Kalau dia sholat berbaring, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang bertanya tentang masalah sholat, maka Rasulullah SAW sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Wa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Sholat berdiri menghadap kiblat, sholat duduk menghadap kiblat. Fa illam tastati' fa ala janbin, kalau tidak bisa maka sholat dengan tidur miring, bukan terlentang dulu tapi miring dulu. Jadi tidur samping gini ya, sehingga wajah dan dada masih menghadap kiblat. Itu harus diarahkan ke kiblat. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau tidak bisa maka terlentang. Nah, ketika terlentang bagaimana cara menghadap kiblat? Maka kalau misalkan kepalanya bisa, wajahnya dan dadanya bisa diarahkan ke arah kiblat, jadi agak duduk gini ya, agak duduk, maka diarahkan. Kalau tidak bisa, dalam artian wajah menghadap ke atas, dada menghadap ke atas, maka yang diarahkan ke kiblat adalah telapak kakinya. Jadi bagaimanapun kondisi sholatnya maka harus menghadap kiblat. Ini merupakan syarat sah yang pertama. Kemudian yang kedua, wadukhulil waqti. Wadukhulil waqti. Syarat kedua adalah masuknya waktu. Syarat kedua, syarat sahnya adalah masuknya waktu. Ya. Maka kalau sholat dilaksanakan sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka tidak boleh seorang melaksanakan salat sebelum waktunya. Maka kalau dia melaksanakan salat sebelum waktunya, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Bagaimana kalau melaksanakan salat setelah waktunya? Apakah juga tidak sah? Maka kalau melaksanakan salat setelah waktunya, salatnya sah tapi berdosa. Makanya di sini disebutkan dukhulul waqti, bukan fil waqti. Syarat sah itu adalah masuknya waktu. Kalau sudah masuk, baik itu ketika di dalam waktu atau di luar waktu, sudah lewat waktunya, maka tetap sah. Tapi kalau selama belum masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah, harus mengulang lagi. Tapi kalau selama sudah sholat di dalam waktu tersebut ya, atau di luar waktu tersebut, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena waktu sudah masuk meskipun lewat. Tapi bedanya dosa atau tidak, gitu saja. Kalau masalah keabsahannya tetap sama-sama sah. Jadi syarat yang kedua adalah dukhulil waqti, masuknya waktu. Masuknya waktu. Dari mana kita tahu waktu sholat itu sudah masuk? Ya. Kalau hari ini gampang, di HP sudah banyak aplikasi untuk melihat waktu sholat, untuk melihat waktu sholat. Ya. Maka cukup kita lihat dengan yang di HP. Ya. Melihat dengan yang di HP. Kalau ada perbedaan, misalkan di jam saya ini kurang 2 menit, tapi di sana sudah waktu adzan. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Maka kita harus melihat qara'in, melihat faktor-faktor yang membuat pilihan mana yang menurut kita itu paling kuat. Jadi di sini posisi kita untuk ijtihad. Jadi ketika itu kita menjadi mujtahid. Gitu ya. Kita berijtihad. Ya. Misalkan antara jam HP dengan jam dinding misalkan. Antara jam HP dengan jam dinding. Ya.
Kita harus menimbang mana yang kira-kira lebih rojih, pendapat HP atau pendapat jam dinding gitu. Maka kita harus melihat kalau ditimbang, kalau jam dinding ya ada kemungkinan baterainya itu ketika sudah mulai berkurang dayanya, kecepatan detakan jam dinding akan berkurang. Tapi kalau HP stabil, ya, selama nggak rusak jamnya, kalau HP stabil, itu yang pertama. Kemudian misalkan di HP ada aplikasi macam-macam, misalkan, dan aplikasi itu sudah misalkan sudah diuji, ya, sudah diuji. Sedangkan kalau jam dinding itu biasanya yang nyetel manusia, ya, yang nyetel manusia. Kadang nggak nyocokkan dengan jam HP, kadang dengan jam tangannya sendiri, gitu. Maka dari sini kita tahu, oh, yang lebih rojih adalah pendapatnya HP dalam masalah jam ini, misalkan, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan waktu, ada yang sudah adzan, ada yang sudah tidak, maka di situ posisi kita untuk berijtihad. Mana yang menurut kita lebih rojih, tentu dengan menimbang berbagai macam faktor-faktor tadi, sehingga kita tahu. Ya. Jadi batasan ijtihad kita mungkin dalam batasan-batasan itu, ya. Untuk melihat dalil mungkin belum kita ini makomnya. Kemudian yang ketiga, syarat sah yang ketiga adalah al-Islam wal Islamu, yaitu Islam, Islam. Maka orang yang kafir atau orang murtad ketika dia sholat tidak sah sholatnya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang menjelaskan tentang waktu tadi. Inna sholata kanat alal mu'minin, bukan alan nas. Sesungguhnya sholat itu alal mu'minin. Ala itu adalah bahasa, dalam bahasa Arab itu mengandung makna wajib. Maka inna sholata ala'i wajibatun alal mu'minin. Sholat itu wajib atas siapa? Orang yang beriman, ya, atas orang yang beriman. Maka kalau ada orang kafir atau orang murtad dia sholat maka tidak sah sholatnya. Dan juga alasan yang lain, ya, karena sholat ini butuh niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Nah, dan para ulama menyampaikan bahwasanya niat ibadah tidak sah dari orang kafir atau orang murtad. Niat ibadah hanya sah dari orang Islam. Kemudian syarat yang keempat, wat tamyizu adalah tamyiz, berakal. Ya, tamyiz. Tamyiz berbeda dengan balik. Tamyiz berbeda dengan balik. Ini perlu dibedakan. Kalau balik itu adalah syarat wajib. Kalau balik itu syarat wajib. Dalam artian kalau anak itu sudah balik maka wajib dia untuk sholat. Tapi tamyiz kadang terjadi sebelum anak itu balik. Maka ketika dia masih mumayyiz dan belum balik tidak wajib untuk dirinya sholat. Tapi kalau misalkan dia sholatnya sah. Maka di sini beliau menyebutkan at-tamyiz, ya, berakal. Ya. Baik. Maka kalau misalkan ada anak kecil yang belum balik, kemudian dia sholat, tentu dengan melaksanakan rukun, tidak melakukan pembatal sholat sampai selesai, maka sholatnya sah dan dia juga berpahala. Meskipun sholat tersebut tidak wajib atas anak kecil tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Wal ilmu bi fardhiyatiha, dan ilmu, mengilmui dalam artian mengetahui. Dalam artian ilmu ini adalah al-yaqin. Al-ilmu bi fardhiyatiha, dia meyakini akan kefarduan salat tersebut.
Ada orang sholat, misalkan sholat zuhur, dia sholat zuhur, tapi dia meyakini, yang dia yakini sholat zuhur tidak wajib. Mungkin dia aliran waktu telu misalkan, sholatnya 3 kali, cuma subuh, asar sama isya saja, atau sholat yang lain cuma 3 kali misalkan. Kemudian dia sholat itu, dan dalam hatinya dia meyakini ini bukan sholat wajib, maka tidak sah sholat zuhurnya tadi. Ya, maka dia masih punya tanggungan untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, punya tanggungan untuk melaksanakan sholat tersebut. Baik. Kenapa demikian? Karena keyakinannya di dalam hati itu menyelisih dengan wujud sholat yang dia lakukan. Sholat zuhur itu wajib, tapi ketika dia melakukan dalam hatinya, ini sholat sunnah. Ya, ini sholat sunnah, dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Kalau sunnah tentu dia niatnya sunnah, nggak mungkin niatnya wajib. Maka ketika melaksanakan hal tersebut, maka ini bertentangan. Ketika bertentangan, ya maka tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya, wa an la ya'taqida fardhan min furudhiha sunnatan. Syarat yang selanjutnya, wa an la ya'taqida, dan tidak meyakini fardhon, salah satu rukun, min furudhiha, dari rukun-rukun salat tersebut, sunnatan, adalah sunnah. Adalah sunnah. Misalkan ya, dia sholat, kemudian dia melaksanakan sujud, tapi dalam keyakinannya dia berkeyakinan bahwasanya sujud dalam sholat tidak wajib. Dalam artian, kalau dia sholat, kemudian ruku, berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian langsung duduk dan berdiri lagi, sholatnya sah. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan. Alhamdulillah belum, ya tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, dia meyakini salah satu rukun dari sholat itu adalah sunnah, maka juga sama tidak sah sholatnya. Kenapa? Alasannya seperti yang awal tadi. Karena niatnya dalam hati dan keyakinannya dalam hati itu menyelisihi wujud dari sholat yang dia lakukan. Maka ketika itu sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang 6, ya, yang ke-6, 1, 2, 3, 6, ke-7 ya. Syarat yang ke-7, wasatru, menutup. Syarat yang ke-7 adalah menutup. Bima, dengan sesuatu, yasturu, yang menutupi, bihi, dengan sesuatu tersebut, launal basyarati, warna kulit, li jami'i, untuk seluruh, badanil hurrati, badan wanita merdeka, illal wajha, kecuali wajah, wal kaffaini, dan 2 telapak tangan. Kaffaini masuk juga punggung telapak tangannya. Ya, maka tidak harus ditutup. Ya, jadi kalau wanita, seluruh badannya dalam sholat adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Telapak tangan masuk juga di dalamnya punggungnya, bukan cuma depannya saja, termasuk punggungnya. Wasatru, ini jadi satu ya, karena ini rukun menutup aurat. Wasatru, dan menutup ma, anggota tubuh, baina surrati, di antara pusar, warukbati, dan lutut. Menutup antara pusar dan lutut. Untuk siapa? Lidzakari, untuk laki-laki, wal amati, dan untuk budak perempuan.
min kullil jawanibi, dari segala sisinya, lal asfali, tapi tidak dari sisi bagian bawah. Apa maksudnya? Baik, kita akan bahas satu persatu masalah menutup aurat. Syarat sah yang ketujuh adalah menutup aurat. Menutup aurat ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah batasan aurat. Pembahasan yang kedua adalah jenis penutup aurat. Pembahasan ketiga adalah dari sisi mana tidak terlihat atau tertutupinya. Pembahasan yang pertama adalah batasan aurat. Batasan aurat, ya, batasan aurat untuk wanita dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Dalam artian kalau ada bagian tubuh dalam sholat selain wajah dan telapak tangan yang terbuka ketika sholat, maka sholatnya batal. Misalkan ketika sholat, ya, rambutnya terlihat, ya, sudah adzan, dia pakai kudung yang sampiran, masuk musola nggak ada mukena, sembahyang ke kudung iki misalkan, kerudung sampiran itu. Ketika sholat ternyata rambutnya masih ada yang jatuh, masih ada yang terlihat. Maka kalau dia sholat seperti itu dan meneruskan sholatnya tanpa berusaha untuk menutupinya, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi lagi sholatnya. Karena rambut masuk dalam kategori aurat untuk wanita. Baik. Kemudian ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Kalau untuk laki-laki, maka yang wajib ditutupi atau yang menjadi auratnya dalam sholat adalah seperti yang beliau katakan, ma baina surati wa rukbati, di antara pusar dan lutut. Ini bukan berarti, ya, jangan kita salah mengira bahwasanya boleh, ya tidak masalah kalau gitu orang itu sholat dengan telanjang dada, tak sembahyang gak kaosan, sarungku tak unjukno misalkan. Yang penting gak ketok udele misalkan. Maka kita katakan, kita kembali, pembahasan kita adalah syarat sah. Dalam artian kalau ada orang sholat seperti itu, kita katakan sholatnya sah apa batal? Sah, nggak perlu dia mengulang. Tapi kalau dia melakukan hal tersebut, ya, karena dia bermain-main maka dosa. Tapi kalau misalkan dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan, karena dia sedang tidak ada pakaian sama sekali, ya, misalkan di padang pasir nggak ada pakaian, ya, maka itu termasuk udzur, ya. Ya, itu termasuk udzur. Baik. Nah ini juga berlaku untuk budak perempuan. Untuk budak perempuan ini auratnya sama dengan laki-laki. Tapi ini kembali bukan maknanya budak perempuan itu kalau sholat telanjang dada saja, enggak. Tapi maknanya adalah kalau misalkan ada hal-hal yang mengharuskan dia tidak bisa menutup bagian atas anggota tubuhnya, ya, maka dia menutup yang bagian bawah, ya, dari pusar ke bawah, kemudian dia sholat, maka sholatnya tetap sah. Ini adalah bagian aurat. Kemudian pembahasan yang kedua dalam masalah aurat adalah jenis penutup yang bagaimana yang sudah masuk dalam batasan menutup aurat dan itu sah untuk sholat. Beliau mengatakan bima yasturu bihi launal basyarah, yaitu penutup itu bisa menutupi warna kulit. Kalau penutup itu bisa menutupi warna kulit, maka sholatnya sudah sah. Terlepas dari itu dia berdosa atau tidak, apakah dia maksiat atau tidak. Karena kita sedang berbicara keabsahan sholat, bukan dosa. Karena mungkin orang sholat dan dia berdosa, mungkin saja, ya. Dia misalkan ghosab tanah. Ghosab itu mengambil hak tanah, ya. Punya dia 10 meter,
Ya, 10 meter persegi, tetangganya punya 10 meter persegi. Kemudian setiap bulannya ketika dia macul membersihkan kebunnya, patokannya geser setengah meter. Bulan berikutnya geser setengah meter. Sampai punya dia jadi 15 meter persegi dan punya tetangganya 5 meter persegi. Kemudian pada bagian 5 meter persegi tadi dibuat langgar yang dia ambil dari tanah tanah orang lain tadi. Kemudian dia sholat di situ. Maka kita katakan sholatnya sah tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia sholat di atas lahan ghassab. Tapi sholatnya sah. Maka ada kemungkinan orang sholat tapi dia berdosa, tapi sholatnya sah. Ada kemungkinan. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, kembali ke sini, bahwasanya kalau misalkan penutup itu bisa menutupi warna kulit, maka cukup kita katakan sholat itu sah. Maka kalau ada kasus misalkan perempuan masuk masjid, sholat pakai celana jeans, ngowopres misalkan, tapi ya celana jeans bukan legging ya. Kalau legging ya masih kelihatan ininya, masih kelihatan kulitnya. Tapi ini celana jeans, tapi ngepres, taruhlah warnanya hitam, tidak terlihat warna kulitnya sama sekali. Pakai celana jeans, kaos kakian. Ya. Kemudian pakai baju, kemudian pakai kerudung, ya. Sehingga tertutuplah auratnya, ya. Meskipun dengan menunjukkan anggota tubuhnya, lekuk tubuhnya. Maka kalau ada kasus seperti itu, kemudian dia sudah selesai sholat, salam, ya, kita katakan apakah sholatnya sah atau batal? Sholatnya sah, nggak perlu dia ngulangi sholat lagi. Tapi tentu, ya, tentu ini terlepas dari pembahasan apakah berdosa atau tidak, gitu ya. Apakah berdosa atau tidak, gitu. Baik. Jadi itu adalah jenis yang menutupi aurat. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang ketiga adalah dari sisi mana aurat ditutupi. Dari sisi mana aurat ditutupi. Maka beliau mengatakan di sini min kullil jawanibi. Dari semua sisinya aurat harus tidak terlihat. Aurat harus tidak terlihat. Ya. Lal asfal, kecuali sisi bawah. Karena nggak mungkin aurat ditutupi dari sisi bawah. Bagaimana caranya? Jadi kayak pocongan kalian dicancang ini sore. Makanya apa? Tidak dari sisi bawah. Dalam artian kalau dari sisi bawah aurat terlihat, maka tidak batal sholatnya. Ya, misalkan kita pakai sarung atau jubah, kemudian dalamnya celana pendek misalkan. Kalau misalkan ada orang yang melihat dari bawah sarung, itu aurat pasti kelihatan. Apakah itu tidak sah sholatnya? Ya sah. Tapi kalau misalkan kita pakai baju, taruhlah bajunya entah kostum apa gitu ya, kostum, kemudian bagian leher ini terbuka lebar. Ya. Kemudian kita nggak pakai baju dalamnya. Kemudian dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena auratnya terlihat dari sisi atas. Ya. Ini maksud beliau bahwasanya aurat harus tertutupi dari seluruh sisi kecuali sisi bawah. Ya. Kecuali sisi bawah. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya beliau membahas tentang pembatal sholat. Faqal musannif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru. Wa tabtulu sholatu bil kalami walau bi harfaini au bi harfin mufhimin illa innasya wa qalla. Beliau mengatakan wa tabtulu sholatu, wa tabtulu dan batalah as-sholatu sholat. Yang pertama bil kalami dengan berkata-kata. Walau biharfaini meskipun dengan 2 huruf. Au biharfin mufhimin atau berkata-kata dengan 1 huruf yang difahami.
illa kecuali innasya jika dia lupa, wa qalla dan sedikit perkataannya. Dan sedikit perkataannya. Jadi pembatal yang pertama adalah berkata-kata, al-kalam. Al-kalam. Iya. Al-kalam di sini adalah jika dimaksudkan untuk manusia atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan al-kalam atau ucapan di sini yang dia maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak membatalkan sholat. Misalkan apa kalam yang diarahkan kepada selain Allah, kepada manusia, kepada siapapun. Contohnya misalkan adalah berdoa, tapi mendoakan untuk saudaranya. Maka dia menggunakan dalam bahasa Arab menggunakan dhamirul khitab, jadi mukhatab. Misalkan yarhamukallah. Maka dalam sholat tidak boleh mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ketika ada kata mu, kamu, berarti dia sedang mengajak berbicara manusia. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, maka batal sholatnya. Kalau dia melakukan secara sengaja dan mengetahui. Tapi kalau tidak mengetahui hukumnya, maka tidak batal. Bagaimana contohnya kalam kepada Allah? Kalam kepada Allah misalkan ucapan kita amin. Amin dalam bahasa Arab itu disebut ismu fi'il. Isim fi'il, isim yang memberikan makna fi'il. Intinya adalah amin itu dalam bahasa Arab artinya istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Maka tidak mengapa kita mengatakan amin. Istajib ya Allah. Maknanya adalah ya Allah kabulkanlah. Ya. Mengapa para ulama membedakan, para ahli fikih membedakan hal ini? Ya. Karena memang sholat itu adalah isinya sholat apa? Doa dan zikir. Kalau doa yang tertuju siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu gak apa-apa dia berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ya. Tapi kalau kepada manusia maka tidak boleh. Nah, diberi ketentuan biharfaini atau biharfin mufhimin. Kalau dia tahu dan sengaja kemudian dia mengucapkan dengan satu huruf saja, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya. Dengan dua huruf afwan, dengan dua huruf meskipun tidak difahami. Ya, meskipun tidak dipahami. Misalkan dalam bahasa Arab dia mengucapkan kata waw dan ya misalkan. Misalkan. Ya, tidak ada maknanya. Maka ketika dia mengatakan hal tersebut secara sadar, sengaja dan dia tahu, maka batal salatnya. Atau dengan satu huruf tapi cukup satu huruf itu bisa memahamkan lawan bicara. Contohnya apa? Kalau dalam bahasa Arab ada kata perintah atau beberapa kata yang dia hanya menggunakan satu huruf dalam bahasa Arab. Contohnya misalkan dalam tasrifan waqayaqi, artinya hati-hati. Waqayaqi itu kalau kata perintahnya bagaimana? Cukup bilang qi. Qi itu cuma qaf di kasroh. Qaf satu di kasroh. Maka kalau dia bilang qi, maka batal sholatnya kalau dia tahu dan secara sengaja. Ya. Tapi kalau misalkan dia lupa atau dia tidak sengaja nyeplos gitu ya. Tidak sengaja. Karena tidak sengaja ya masuk lupa. Wa qalla dan sedikit dengan batasan sedikit. Ya. Dengan batasan sedikit. Berapa batasan sedikit? Para ahli fikih memberikan batasan ya, sedikit ini batasannya adalah 6 suku kata. 6 suku kata. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Muawiyah. Ketika sholat, beliau berkata-kata. Kemudian para sahabat ngelirik semua, dipeliriki.
wong sembahyang kok ngomong gitu ya, dipeliriki. Maka Muawiyah ya, atau Muawiyah ketika itu melakukan sesuatu yang mengherankan, maka para sahabat melirik kepada sahabat Muawiyah tadi. Maka Muawiyah mengatakan, "Wathkal ummah, ma sya'nukum tanzuruna ilayya." Beliau mengatakan, "Wathkal ummah, ma sya'nukum tanzuruna ilayya." 6 suku kata yang diucapkan oleh Muawiyah. Maka para ahli fikih mengatakan batasan sedikit adalah 6 suku kata. Kenapa? Karena ketika Muawiyah mengatakan hal tersebut, kemudian Rasulullah tahu, selesai sholat Rasulullah tidak menyuruh dia mengulangi sholatnya. Dan itu 6 suku kata. Ya. Tapi ini boleh juga kembali ke urf. Ya. Tapi para ahli fikih mengatakan demikian. 6 suku kata. Kalau lebih dari 6 suku kata, dia berbicara dalam sholat, meskipun dia lupa, maka tetap batal sholatnya dan dia harus mengulangi sholatnya dari takbiratul ihram. Ini pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, wabil af'alil katsirati, dan dengan fi'il atau perbuatan, bukan ucapan tapi perbuatan yang banyak, al mutawaliyati, yang berkesinambungan, katsalathi harakatin, seperti 3 gerakan. Ya, tiga gerakan. Ya. Wabil harakatil mufritati, dan dengan satu gerakan yang besar. Apa maknanya? Makna pembatal yang ketiga ini adalah, kalau tadi dalam ucapan, yang kedua adalah gerakan. Gerakan ini para ahli fikih mengatakan dia juga masuk ke dalam pembatal sholat apabila gerakan tersebut adalah gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat, kemudian dia lakukan dalam sholat, maka bisa membatalkan sholat tersebut. Dengan batasan dia adalah 3 gerakan yang mutawaliyah, yang berkesinambungan. Ya. Habis gerakan ini kemudian gerak lagi, kemudian gerak lagi. Tapi di sini beliau tidak memberikan tidak memberikan takyid lagi. Nah, tapi dalam kitab-kitab fikih yang lain, dalam mazhab Syafi'i diberikan takyid lagi bahwasanya gerakan ini dilakukan oleh anggota tubuh yang besar, tangan, kaki, kepala, kemudian badan, dada, ya. Misalkan tangan gini, ya, atau kepala gini, atau kaki, ya, gerak jangkah atau yang lainnya, atau badan agak puter gini, gitu ya. Maka ini anggota badan yang besar. Ada anggota badan yang kecil, jari misalkan. Ya, jari garuk-garuk sedikit gitu misalkan, garuk-garuk sedikit. Maka kalau anggota badan itu kecil yang bergerak, maka tidak membatalkan sholat. Jari misalkan. Kalau misalkan kita garuk misalkan. Ini berarti sudah satu ya, gerakan yang besar. Kemudian dia garuk sampai 10 kali mungkin, maka tidak batal. Kenapa? Karena gerakan yang besar hanya 1 kali. Gerakan sisanya adalah kecil, dia cukup untuk menggaruk. Ya, meskipun berkesinambungan. Ya. Tapi sebagian kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin itu salah memahami ya. Dikira meskipun itu gerakan kecil pun itu juga membatalkan sholat. Jadi sembahyang itu mau meneng gitu. Itu afdol, itu afdol gitu ya. Afdol. Tapi yang dalam kitab fikih tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah gerakan besar. Karena kalau ngukur gatal gitu ya tidak batal misalnya. Tapi kalau tangan misalkan bergerak maka itu yang membatalkan. Dan ini syaratnya harus berkesinambungan. Habis gerak sini kemudian turun lagi, ya kemudian gini lagi gitu ya. Sholat sampai 3 kali dan dia sadar, dia tahu dan dia sudah ngaji misalkan bab ini, maka batal sholatnya. Dan dia gerakannya tidak butuhkan dalam sholat. Beda kalau gerakan itu dibutuhkan dalam sholat atau diperbolehkan dalam syariat. Contohnya misalkan Rasulullah SAW ya, mengatakan kalau misalkan dalam sholat kemudian kalian menemui ular, maka bunuhlah. Maka kalau orang bunuh ular itu otomatis dia melakukan gerakan besar.
Maka kalau membunuh ular dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Atau misalkan, kalau misalkan dalam sholat ada orang lewat depan kita, jangkai sutroh misalkan. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ketika ada orang lewat di depan kita, ya, fal yudafi'hu, maka dia halangi dia. Ya. Ya. Maka halangi dia. Fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kalau dia tetap ngayel, perangi dia, itu bahasanya Rasulullah. Maksudnya ya halangi terus gitu loh, halangi terus gitu. Dihalangi terus karena dia setan. Nah, itu menghalangi, itu gerakan besar. Tapi tidak membatalkan salat, kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Atau dengan satu gerakan yang luar biasa besar. Bil harakatil mufritah. Ya. Ya, bil harakatil mufritah. Ya. Ya. Atau dalam ibarah yang lain bil harakah al fahishah, dengan gerakan yang luar biasa. Misalkan para ulama memberi contoh loncat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia sholat kemudian loncat, ya, misalkan nggak ada apa-apa, maka batal sholatnya. Loncat apa namanya, dua tackle misalkan, mungkin anak kecil ya, anak kecil tadi habis main, ya dia sudah tamyiz, ya sudah memayyiz tapi belum balik. Anak kecil habis main karena dia tadi sama teman-temannya, ayo ada tuan jangkah misalkan. Kemudian dalam sholat dia berimajinasi, kemudian tak latihan saiki misalkan, dia ambil sholat dia tiba-tiba meloncat gitu, maka batal sholatnya anak tersebut. Ya, harus mengulangi sholatnya lagi. Ya, ini adalah pembatal yang kedua. Mungkin azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, pembatalan berikutnya, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin wa bi ziyadati ruknin fi'liyin. Pembatalan ketiga adalah dengan menambahi satu rukun fi'il, satu rukun perbuatan. Dan ingat, ini semuanya adalah dengan sengaja dan mengetahui. Dengan sengaja dan mengetahui. Misalkan sholat sujud 3 kali. Iya, sholat sujud 3 kali. Dia tidak, maksudnya tidak main-main. Ketika ditanya, loh sampean mang sujud telung ping telu. Kemudian dia jawab, iya kak, jane tak sengaja. Loh kenapa? Si 3 kali. Ya karena sujud itu adalah tempat di mana seorang hamba lebih dekat kepada Robnya. Maka saya ingin sering dekat kepada Allah. Akhirnya ditambahi sujud pisan kas. Karena tadi 2 sujud rasa kurang cukup dekat kepada Allah. Gitu. Akhirnya ditambahi. Dia secara sadar melakukannya. Dan dia bukan main-main. Dia tujuannya untuk semakin takarrub kepada Allah. Tapi sujudnya 3 kali. Dan ini kejadian, pernah terjadi. Saya melihat sendiri ada orang sujud 3 kali waktu sholat itu. Maka kalau dia sujud 3 kali misalkan, kemudian dia sadar melakukannya, ya, dan itu di dalam sholat, itu di dalam sholat, bukan setelah salam, ya, bukan setelah salam. Karena kadang kita lihat ada orang habis salam kemudian sujud, kan gitu ya. Kadang ada yang seperti itu. Itu bukan sujud tambahan rukun, bukan, karena dia melakukan setelah salam. Maka sholatnya tetap sah saja. Ini adalah sujud atau rukun yang dilakukan di dalam sholat, maka batal sholatnya. Kalau dia melakukan secara sadar dan tahu. Kemudian beliau mengatakan di sini wabil harakatil wahidati lil la'ibi. Ya. Dan dengan satu gerakan tujuannya untuk main-main. Dengan satu gerakan tujuannya untuk main. Sholat misalkan, anak, ya taruhlah sudah balik. Tapi karena kena racun TikTok misalkan. TikTokan. Joget ini pas sembahyang iling. Mang ya bergerak nih, Mang. Tangannya gini gitu misalkan. Tangannya sudah gini, batal sholatnya. Karena apa? Karena ketika sholat dia bermain-main. Ketika sholat dia bermain-main. Maka sholatnya batal. Meskipun itu dengan satu gerakan dan bukan gerakan yang luar biasa besar seperti melompat tadi, diistilahkan oleh para fuqaha al-harakah al-mufritah atau al-harakah al-fahishah. Ini gerakan biasa tapi dengan anggota tubuh yang besar, tapi tujuannya main-main. Kenapa para ulama mengatakan seperti itu? Ya,
Karena tujuannya dalam hatinya itu membuat perkara yang zahir itu menjadi lebih besar. Karena ini ibadah bukan main-main seperti itu. Taib. Kemudian pembatal yang selanjutnya wabil ukuli wasyurbi. Ya. Dan dengan makanan atau minuman. Illa kecuali innasiya dia lupa wa qalla dan sedikit. Ya. Innasiya wa qalla. Salat termasuk pembatal salat adalah makan dan minum. Makan dan minum secara sadar dan sengaja. Apakah mungkin orang makan dan minum dalam sholat? Mungkin saja. Misalkan habis buka puasa, bukanya daging selilitan misalkan, pas sholat dikeluarkan dengan lidahnya, kemudian berhasil lepas. Kan kalau orang selilitan kan nggak enak gitu ya, kepingin dikeluarkan aja, kemudian lepas. Ketika dia lepas, akhirnya dia telan, itu sudah masuk makan. Maka kalau dia lakukan dengan sengaja menelan sisa makanan di gigi tadi, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa misalkan, ya. Dan makanannya itu sedikit, maka tidak batal. Itu tadi kalau dia sadar dan tahu itu makanan dan dia sadar dia sholat. Tapi kalau ini lupa dan makanannya sedikit, ya, maka tidak batal sholatnya. Kemudian yang selanjutnya sudah banyak sekali ya. Yang selanjutnya wabiniyati qat'is shalah. Pembatal sholat yang selanjutnya adalah niat memutuskan sholat. Dalam sholat, ketika dia sholat, dalam hati dia sudah berniat kuat, sudah sholat ini tak batalkan saja, maka otomatis ketika itu batal, meskipun dia masih sholat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau dia niat batalkan sholat, ya sudah batal. Ya. Wa bi ta'liqi qat'iha, dan juga termasuk pembatal sholat adalah dia mentaklik pemutus sholatnya. Bagaimana maksudnya mentaklik? Misalkan dia sholat zuhur misalkan, kemudian ketika dia sholat, kemudian dia berniat dalam hatinya, nanti kalau istri saya datang atau ibu saya datang, saya batalkan sholat ini, dan itu sholat wajib, sholat fardu. Itu mentaklik, jadi menggantungkan, membatalkan sholat dengan sesuatu. Maka kalau dia berniat seperti itu, meskipun belum datang ibunya atau istrinya, sudah batal sholatnya. Wa bi taraddudi fihi, atau dengan ragu-ragu. Iya. Iya. Salat zuhur misalkan. Kemudian pintu rumah dikunci misalkan. Kemudian ibunya datang atau istrinya datang. Ngetok pintu keras-keras. Ya, ditanyai. Iya. Mas atau misalkan fulan itu. Nak misalkan. Kemudian dia bingung, batal tak gak misalkan. Taraddud itu maju mundur. Salat ini batalkan enggak? Sudah batal. Ya, sudah batal dan dibukakan pintunya. Ya, dan sholat lagi. Ya, dan sholat lagi. Gitu. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat, beliau mengatakan wabian yang dia, dan dengan berlalu ruknun, satu rukun, ma'asyaki, bersama dengan adanya keraguan, finiyatit taharrumi. Ya. Dia berniat ketika di awal sholatnya. Au yatulu zamanus syaki, atau waktu ragunya itu panjang. Kalau misalkan dijalankan satu rukun sudah lewat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sholat, kemudian di pertengahan sholat, ya, misalkan ketika dia iktidal mau sujud, datang ragu. Ya, saya tadi waktu sholat ingat gak ya? Maksudnya
meniatkan enggak ya, maksudnya ini sholat apa, kemudian saya sadar enggak, atau saya tadi berjalan tanpa sadar dan tiba-tiba ngikut imam tanpa sadar gitu. Ya, maka kalau ragu seperti ini, ya, ya, dan tidak segera memantapkan hatinya, makanya kadang penyakit orang yang salah dalam mempelajari fikih atau masih awal-awal mempelajari fikih atau salah mempelajari fikih itu sering terkena penyakit was-was. Ini beda antara ragu dengan was-was. Kalau was-was dari setan. Maka bagaimana obatnya? Ini juga penting. Bagaimana obatnya kalau sering was-was seperti itu? Obatnya adalah segera yakinkan hati bahwasanya kita sudah melakukannya. Ya. Segera yakinkan hati bahwasanya kita sudah melakukannya atau kita tidak membatalkannya. Ya, karena sering ini ya, bukan sering ya, beberapa kali terjadi ya, ada orang-orang yang diberikan Allah atau diwaswas oleh setan, ya, diberikan waswas oleh setan. Di habis wudu lagi. Wudu lagi gitu ya. Wudu lagi dan seterusnya. Ketika ditanya, ya, tadi sepertinya ada angin yang keluar, maka saya wudu lagi. Selesai wudu seperti ada angin yang keluar, saya wudu lagi. Itu diberikan penyakit waswas oleh Allah. Maka caranya salah satu pengobatannya adalah dengan meyakinkan hatinya sendiri bahwasanya dia tidak sedang membatalkan hal tersebut atau melakukan atau sudah melakukan hal tersebut. Maka seperti ini misalkan dia ragu, misalkan ada was-was dalam sholat. Ya, saya tadi sudah sholat tadi, awal sholat tadi takbiratul ihram sadar enggak ya? Maka segera dia meyakinkan hatinya, iya saya melakukan dengan sadar. Kemudian dia lanjut sudah. Tidak perlu was-was terus. Ya. Baik, ala kulli hal, di sini disebutkan kalau misalkan dia ragu seperti itu, ya, hingga dia terus melakukan rukun dengan tetap mempertahankan keraguannya. Setelah itidal dia ragu, dia tetap ruku. Setelah ruku dia duduk, maka ini kan sudah lewat satu rukun, sujud. Ketika itidal kemudian sujud. Ketika sujud, kemudian duduk, dia sudah melewatkan satu rukun, yaitu sujud. Dan di dalam hatinya masih ada keraguan, maka ini juga bisa membatalkan. Ya. Kenapa? Karena niat, ya, itu adalah sesuatu yang diteguhkan dalam hati. Ya. Diteguhkan dalam hati, dan ragu itu adalah lawan dari niat. Ya. Kalau orang ragu berarti sudah nggak niat, kan gitu. Atau misalkan tidak lewat satu rukun, dia tidak melakukan apa-apa, tapi waktunya panjang. Kalau misalkan dia lakukan untuk melakukan satu rukun, itu bisa. Jadi berdiri terus sambil mikir ragu gitu ya. Ini tadi sudah apa belum, dan seterusnya. Ya, dia berdiri terus, ya. Maka itu juga bisa membatalkan sholatnya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam ini. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada pertanyaan, nggih, monggo. Kita sudah membaca surat, di dalam tengah surat kita ragu. Saya tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya? Itu gimana? Kalau misalkan ketika kita ragu dalam membaca Al-Fatihah dan kita sudah lewat satu surat misalkan, maka yang lebih selamat, kita katakan lebih selamat adalah mengulangi Al-Fatihahnya lagi. Yang lebih selamat gitu ya. Kita ulangi Al-Fatihahnya lagi. Tapi kalau misalkan kita punya kecondongan, ya, tapi misalkan keyakinan kita, ya, 40% kita ragu, tapi 60% kita yakin baca misalkan, maka kita kuatkan yang 60% tadi. Ya, insya Allah saya sudah baca kok. Buktinya saya sudah membaca surat. Biasanya kalau saya baca itu, ya, ketika saya sudah baca surat, biasanya saya sudah lewatkan Al-Fatihah misalkan. Maka tidak mengapa dilanjutkan. Tapi kalau mau lebih selamat, maka diulangi Al-Fatihahnya kalau misalkan ragu. Ya, Allah alam mengatakan. Ya. Maka penting sholat itu bukan hanya rutinitas, tapi kalau ketika sholat benar-benar menghadirkan hati kita, itu penting. Ya, makanya setelah pembahasan ini, ya, insya Allah pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang bahwasanya bagaimana supaya sholat itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak dari ibadah yang kita lakukan ini, ya, sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satu penyebabnya ketika tidak
benar-benar menghadirkan hati ketika melakukan ibadah. Ini penting. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana diulangi? Dilihat lagi. Ketika selesai sholat, terus dengar azan. Pertanyaannya, yang menjadi patokan hukum asal, patokan masuknya waktu itu azan atau matahari? Azan. Matahari, matahari bukan azan. Dalam artian, kalau waktu sholat yang mana matahari, ya, waktu sholat itu menggunakan matahari, ya. Matahari dan sinarnya, pancaran sinarnya. Kalau misalkan, taruhlah misalkan sholat maghrib, matahari belum tenggelam, sudah ada yang azan. Kita sholat atau tidak? Tidak sholat. Kenapa? Karena masuknya waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari, bukan dengan azan maghrib. Maka azan maghrib tadi, ya, azan maghrib tadi masuk dalam faktor-faktor yang menguatkan kita untuk berijtihad. Ini sudah masuk waktunya apa belum? Tapi kalau kita sudah bisa berijtihad, dalam artian kita sudah yakin ketika kita sholat tadi kita sudah masuk waktunya. Misalkan kita sudah lihat HP dulu, sudah pakai aplikasi di HP, dan bisa saja orang yang azan tadi, ya, dia telat, karena itu kemungkinan yang sangat besar, ya, telat, ya, karena muadzinnya ya agak telat datang ke masjid atau yang sebagainya. Jadi dilihat kembali. Kalau kita tadi sholatnya itu tanpa berusaha untuk melihat kira-kira waktunya sudah masuk atau belum, ya, dan ternyata memang belum masuk, kita cek, oh ternyata tadi belum masuk, sekarang baru masuk waktunya, ya maka dia ulangi sholatnya, ya, karena kaidah fikih mengatakan bahwasanya al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bi dhannil mukallaf. Yang dianggap dalam satu ibadah ya, dalam satu ibadah adalah prasangka hamba dan juga fakta dari ibadah tersebut. Jadi kalau misalkan prasangkanya benar, ternyata faktanya salah, ya. Disangka sudah masuk waktu, ternyata kebenarannya, faktanya belum masuk waktu, ya dia ulangi. Gitu ya, wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam ini, semoga memberikan manfaat. Allah taala alam, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.